Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita akan memulai renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 29 November tahun 2025, yang terambil dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14 dan ayat nasnya terambil dari Yeremia 29 ayat 11 yang begini firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Renungan hari ini diberi judul Rencana Tuhan yang Terbaik. Seorang siswa SMP baru saja ikut ujian tengah semester. Ia sudah belajar keras, tapi saat hasilnya keluar, nilainya tidak sebagus yang ia harapkan. Ia merasa kecewa dan berpikir usahanya sia-sia. Namun, karena pengalaman itu, ia mulai belajar cara belajar yang lebih baik, lebih rajin mencatat, dan lebih banyak berdoa sebelum belajar. Pada ujian berikutnya, nilainya meningkat jauh. Ia pun sadar kalau waktu itu ia langsung menyerah. Ia tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan memakai kegagalannya untuk mengerjakannya cara baru untuk bertumbuh. Kadang kita tidak mengerti mengapa sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Kita sudah berdoa, sudah berusaha, tapi hasilnya belum seperti apa yang kita harapkan. Dalam situasi seperti itu, Tuhan mengingatkan kita melalui Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang indah dan penuh harapan bagi hidup kita. Bangsa Israel pun dulu merasa kecewa saat berada di pembuangan Babel. Bayangkan, mereka jauh dari tanah air, dari rumah, dari bait Allah tempat mereka biasa beribadah. Mereka berpikir Tuhan meninggalkan mereka. Padahal sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Begitu juga dengan kita. Tuhan tidak pernah diam. Ia bekerja dengan caranya sendiri, walau kita belum melihat hasilnya sekarang. Sebagai anak muda, mungkin kamu ingin semuanya berjalan cepat seperti ingin nilai bagus, diterima teman, atau menang di lomba. Tapi Tuhan ingin kita belajar percaya pada proses. Setiap hal yang Tuhan izinkan, bahkan kegagalan, bisa menjadi bagian dari rencana besarnya yang baik. Jadi, saat kamu belum mengerti mengapa sesuatu terjadi, jangan langsung kecewa. Katakan dalam hatimu, Tuhan, aku percaya Engkau tahu apa yang terbaik buat aku. Tuhan tidak hanya melihat keadaan kita hari ini, Dia melihat masa depan kita. Dia tidak tergesa-gesa dalam merangkai masa depan kita, melainkan Ia menyiapkan yang terbaik tepat pada waktunya. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau punya rencana yang indah bagi hidup kami. Saat kami kecewa atau tidak mengerti, tolong kami untuk tetap percaya dan menantikan waktu-Mu. Amin.